Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdianto, guru fisika di SMA Alfa Centauri Kota Bandung dan juga mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022 saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka uji kinerja program PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget ketemu kalian lagi di kelas fisika. Mudah-mudahan hari ini penuh semangat. Hari ini masuk semua. Ada yang sakit? Gila. Ada yang sakit gila ya. Kita doakan Bila ya, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan ya. Dan yang sehat bisa memanfaatkan kesehatannya untuk hal-hal yang positif. Oke, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Terima kasih Falik yang sudah memimpin kita berdoa ya. Mudah-mudahan doa kita dengar dan dikabulkan ya. Terutama terkait dengan hari ini ya. Kita akan belajar, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat ya, insya Allah ya. Untuk selanjutnya mungkin segera join ke kuisis ya. Iya, sudah lengkap ya, 25 ya. Oh iya. Jadi sehat semua yang di sini insya Allah ya. Alhamdulillah. Sebagian besar ya baiklah, antara baik dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini nambah energi kalian. Satu ayat atau satu hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu karena mampu mengalahkan musuh, akan tetapi yang dimaksud yang kuat adalah yang menundukkan hawa nafsunya ya ketika marah ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan amarah. Nah, relate dengan hari-hari ini ya. Terutama nggak tahu Indonesia itu kalau di sosial media itu kayaknya orang gampang banget marah ya. Ya, disulut sedikit itu waduh gitu ya. Jadi konflik gitu ya, padahal mungkin permasalahannya sepele gitu. Saya melihat fenomena tahun-tahun terakhir seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian yang ketika bermedsos itu bisa bersikap positif. Jadi harus banyak husnudzon. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini ya, saya ingin mengingatkan dulu ya. Masih ingat tentang apa saja yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin? Oh ada ya. GGL induksi Pak. GGL induksi. Tentang GGL induksi. Ya betul sekali. Terima kasih Abdul mengingatkan kita. Nah, kita kemarin sudah belajar ya bahwa intinya ada perubahan, ada gerakan menimbulkan listrik yang kita sebut dengan gejala induksi elektromagnetik. Nah, kemudian kita juga udah belajar tentang rumusannya Faraday. Rumusan Faraday GGL induksi. Ada yang masih ingat rumusannya? Min N Flux per dt. Oke. Nah, tadi ada tanda apa? Minus ya, tanda minus gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang bagian ini. Ya kan? Bagaimana yang menyebabkan GGL itu apa? Perubahan fluksnya yang menyebabkan ya. Nilainya nanti tergantung kecepatan perubahannya, nah, dan juga tergantung apa? Jumlah lilitan. Kemudian di sini ada tanda minus. Minus itu kaitannya dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan hukum Lenz. Bagus sekali ya, sip. Hukum Lenz. Nah, kita pakai buat apa hukum Lenz itu? Arah, betul, arah. Jadi arah arus induksinya, arah medan magnet induksinya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ini, gitu ya, tentang hukum Lenz. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis arah medan magnet induksi dan arus induksi pada kumparan yang didekati atau dijauhi magnet permanen, atau sebaliknya. Tentu nanti akan melakukan praktikum, sehingga yang namanya praktikum itu harus jujur ya, jangan melaporkan hal yang tidak dilihat gitu ya. Apa yang ditemui itu laporkan ya. Kemudian disiplin, kita punya waktu yang terbatas, pantang menyerah gitu ya.
mungkin ada tantangan, ada kendala dihadapi bersama tiap kelompok, kemudian kalian kerja kelompok, kerja sama ya, belajar bergotong royong. Dan tentu nanti akan ada waktunya kalian pasti di kelompoknya masing-masing berdiskusi. Selain itu juga nanti akan ada yang mewakili, tidak semua, mungkin ada 2 kelompok yang akan presentasi. Nah itu kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan. Sebelum kita lanjut, saya ingin memeriksa, mengetahui pemahaman kalian sudah sampai sejauh mana. Kita pretest dulu. Oke, sudah kita bisa diperhatikan hasilnya. Kalian tahu masing-masing skornya ya. Tidak usah terlalu dikhawatirkan, namanya juga pretest ya. Kita mau belajar materi ini. Kalau sudah 100 semua, kita nggak perlu belajar ya. Oke ya. Nah, oke. Nanti di post testnya insya Allah lebih bagus. Saya optimis ya. Optimis kan kalian? Nah, sip. Oke, lanjutkan kalau seperti itu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin kalian perhatikan dulu ke depan sebentar di sini. Saya punya beberapa magnet kecil. Ini magnet ya. Ini magnet. Menurut kalian ini tembaga ini ketarik sama magnet nggak? Iya atau enggak? Tebak-tebak, tidak berhadiah? Tidak. Tidak. Enggak ya? Enggak, oke. Tolong di stopwatch. Segini ya. Saya akan jatuhkan sampai ke kena meja itu berapa detik ya? 1, 2, 3. 3/10 detik. Iya, 0,3 detik ya. 0,3 detik. Sekarang saya akan jatuhkan magnet ini di dalam, siap-siap lagi. Di dalam melalui pipa ini. Kita akan lihat sampai ke sana itu berapa detik. 1,39, 1,4 ya. Berapa kali lipat tuh waktunya? 4, hampir 5 kali lipat kan ya? Apa kira-kira menurut kamu penyebabnya? Silahkan didiskusikan di masing-masing kelompok. Nanti ya, bikin membuat pertanyaannya nanti ya. Jadi maksudnya dari atasnya misalnya. 1, 2, 3. Nah, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ke sini. Nah, sebetulnya kejadian itu secara prinsip itu banyak digunakan di teknologi. Ini salah satunya ya, ada banyak untuk di internet itu banyak sekali. At Headrush Technologies, we create innovative equipment for the adventure and amusement markets. Our products are designed to enhance the user experience, increase participation, and reduce costs. The technology inside many of our devices is eddy current magnetic braking. Eddy currents are forces that occur when non-magnetic metals move through magnetic fields. There is no reaction when the 2 objects are still, but when motion is introduced, eddy currents are created. These eddy currents oppose the magnetic field, and it's the opposition of these 2 forces that creates the braking effect. Ya, ini tadi salah satu aplikasi teknologinya. Magnetic braking, ya, mengereman menggunakan sistem magnet. Itu ya, secara prinsip sama seperti yang tadi kita tunjukkan itu. Jadi kalau tanpa ada ini tadi 0,3 detik. Nah, dengan di dalam tembaga ini, jadi gitu ya, 1,4 tadi kira-kira gitu ya waktunya. Jadi kan artinya mengalami perlambatan, gitu ya. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti dari demo itu kalian membuat pertanyaan, ya, pertanyaan di masing-masing kelompok. Pertanyaannya terkait dengan demo tadi. Apa yang menjadi pertanyaan? Ya, mungkin penyebabnya, gitu, mekanisme kerjanya seperti apa, gitu. Silakan kalian punya pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian pertanyaan itu kalian jawab sendiri dulu, ya. Diduga ya kira-kira analisisnya apa, hipotesisnya apa. Jadi jangan lama-lama, ini segera saja. Setelah itu kalian membuat penyelidikan kelompok, ya. Nah, kemudian nanti diskusi setelah hasil penyelidikannya ada, kemudian presentasi dan kita akan evaluasi bersama, dan kita akan tutup dengan nanti ada post test. Gitu ya.
Oke, nah untuk kegiatan berikutnya, tentu kalian karena sudah saya share kemarin, sudah mempelajari ya. Nah, panduannya ada di sini, panduannya ada di sini, silakan dilihat. Nah, ini ada di sini informasi umum, nggak usah saya tunjukkan lagi ya, bisa lihat lagi nanti sendiri. Nah, mungkin saya menegaskan saja bagian ini karena penting banget ya. Ini saya sekali lagi ini saya tegaskan. Petunjuk keselamatan, kita akan menggunakan magnet yang sangat kuat, neodymium N52. Nah, saking kuatnya, penyimpanannya juga harus hati-hati, penggunaannya apalagi sangat hati-hati ya. Kemudian ini tujuan tadi sudah, ada teori dasar juga singkat, kalian bisa baca dan saya yakin kalian sudah membacanya ya. Alat dan bahan, nah itu semua yang ada di gambar ini. Berikutnya langkah kerja, kalian bisa pelajari sendiri, nanti dibuka di sini. Pertama diperiksa LED-nya nyala apa enggak sebelum dipakai percobaan ya. Kemudian kumparannya berfungsi atau tidak. Kemudian dirangkai. Rangkainya sangat sederhana. Cuma seperti ini saja. Mudah insya Allah ya. Kemudian setelah itu kalian input datanya ke sini ya, ada link di situ. Nanti kalian klik aja di sana, nanti akan masuk ke link tempat kalian menginput hasil percobaannya LKPD ya. Nah, kalau sudah nanti selesai diinput juga ke LMS ya, untuk saya buat assignment group, jadi satu kelompok cukup mengumpulkan satu gitu ya. Jadi untuk nilainya untuk semua. Sampai di situ dulu cukup jelas? Ada yang bertanyakan? Tidak. Sudah ya, kalau tidak ada silakan perwakilan kelompok mengambil set peralatan yang ada di depan. Ini resistor 100 ohm. Biru, itu nyalanya gitu. Hijau kan? Putus gak Pak? Enggak. Bisa juga langsung ngapa ya? siapa tahu covernya aja. Kalau kumparannya perlu ditandain juga gak? Ya, kumparannya ada di petunjuk, coba perhatikan di petunjuknya. Tandain mana titik A, mana titik B ya, tandain. Mana slide-nya mana? Positifnya mana? Ini aja deh. Biasanya ini ke sini aja. Iya gitu. Ini jepitnya ke sini. Terus ini LED-nya ke sini. Ini positifnya pendek ke panjang. Jadi ini jangan nempel. Ini di tempat lain. Ini pesannya ya. Itu LED-nya. Sama ini bener ya. Nah ini ya Pak. Yang biru udah diperiksa. Sudah sip. Ngetes kumparan. Jadi katanya nanti ngetes hambatannya. Gue nanya. Kaget. 180 berarti. Dihitung. Enggak, ini kan cuma buat ngecek. Ngecek ininya kerja apa enggak, lilitannya ada yang putus atau enggak. Kalau putus berarti nggak akan lagi. berlawanan, dorong-dorongnya bakal separah tariknya nggak? Iya lah, ngedorong, tapi efek ngedorong tuh nggak sekuat. Disambungin ke baterai kan? Menarik. Apa? Kemarin kan di sini. Ini apa? Kok LED doang ya? Lampu. Enggak, iya. Udah pakai baterai lagi udah beres. Jadi yang harus dilakukan sekarang ngerakit ininya. Cepet. Biar bayang tuh kerja gambar. Ininya kan nyala. Sambil dicatat loh. Iya, sambil dicatat. Udah ditandain. Mana sisi A, sisi B. Tadi teh kata kamu yang ada tulisannya si siapa? Ya udah ini A ini B gitu. Ya, yang ada ini. Ya masih belum clear ya, lihat ke depan ini di laptop kanan juga ada ya. Nah perhatikan,
LED 1 dengan LED 2 apa bedanya masangnya gimana? Perbedaannya gimana cara masangnya? Kebalik positif negatif. Iya, betul. Kebalik positif negatifnya. Nah, di LED yang kalian pegang itu nandain plus minusnya gimana caranya? Ya, yang panjang itu yang kutub apa? Positif. Oke. Jadi, artinya misalnya yang LED 1 itu ini kutub positif, ini panjang ya. Berarti ditempelinnya ke negatif yang LED 2. Jadi panjang dengan pendek yang disambungin, kemudian nanti pakai terus nyambungin ke jepit 2 ya. Begitu? Cukup jelas tadi yang kelompok ampere? Oke, sip. Kita ketabrak si matnya. Aduh, takut dah. Biru. Merahnya nggak nyala. Biru nyala ya. Berarti flashnya biru nyala itu. Cepat kan? Mungkin kurang cepat. Iya. Enggak nah. Oh, Harusnya kan gitu lah. Ya. arah arus listrik induksi pada ini apa? Panjangnya mana? Seperti gini kan? Ini panjang. Ini pendek, panjang. Ada berarti. Satunya ke sini. Woi. Ini satunya itu gitu. Udah jepit. Itu apa sih? Ini siapa? Ini Si A. utara. Si A. Utara ini utara pakai biru. Di jauh kuning. Ya, ya. Dua yang selatan. Sejauh ini. Dari mana ke mana? Arus listriknya mengacu ke kumparan aja. Tadi ada yang ditandai AB kan? Ini A. Nah, Kalau A berarti selalu dari A ke B. jadi A ke B-nya tuh bukan di sini tapi di sana. Di lampunya. A itu yang mana? A. Sama yang tadi. A itu yang putih. Nah, sekarang yang positifnya ke A itu yang mana? Merah. 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 Berarti kalau merah nyala, berarti arusnya dari A ke B. Benar berarti bakal tetap kalau merah nyala putih. Iya. Mau Pasti manapun begitu. kumparannya yang di Iya, pasti begitu. tetap sama kan? Iya. Berarti benar. Dua lampu belum? Iya. Iya, ditempelin. Coba ganti LED-nya. Ditempel langsung dua aja. Iya, langsung dua. Ini kan Pak yang panjang sama yang Iya. pendek. Yang panjang sama yang pendek coba. Berarti ini sama yang pendek yang merah. Iya. Pak. Ini panjang. Sekarang yang jauh ya. Yang jauh mah ditarik gitu. Coba coba. Ini apa tuh? Harusnya gitu. Kan ini yang tadi yang putih yang positif yang nyala kan? Tadi yang nyala kan? Jadi ketika nih utara mendekat, merah. Merah. Ini kutubnya sama. Enggak, Beda, Pak. tadi itu Tadi Pak, kebalik. tadi kan Bapak puter Oh. puterannya. Ini kutub. Nah, sorry, A-nya yang mana? A-nya yang ada tulisan apa? Ini nih A. Ini Pak, ini A. A-nya yang merah ya? Iya. Ya. Ini putih. Berarti, oke, berarti kalau ini, berarti ketika U-nya, ini selatan mendekat ya? Iya, Kalau selatan mendekat, selatan. selatan. Jadi ini kutub selatan di sini. Di sini berarti utara. Ini utara. Napasnya dari sini. Ah, gini aja Wak. Ini kan kalau misalkan didekati, ketika kutub magnet dijauhkan, warna bisa. Kok nih kebalik? Ketika kutub magnet dijauhkan, sisi kumparan yang di dekat magnet. Antara magnet yang Siapa? kumparan yang didekatkan ke magnet. Yang panjang. Ini A. Buset. Satu
bro. Submit di mana? Kirimin dong. Sudah menyelesaikan percobaan dan analisisnya dan menginput laporan. Kita bisa lihat di sini di laporan percobaan hukum lens. Kita bisa lihat di sini sudah ada yang sudah masuk, ada Weber. Terima kasih, applause dulu buat Weber. Ya, kemudian berikutnya. Oke, kalau gitu karena Weber baru Weber yang submit, kita persilahkan Weber presentasi dulu berarti ya? Iya Pak. Yang lainnya setuju? Setuju. Oke, berarti terima kasih. Dipersilakan ke depan kelompok Weber. Ada Abrar, Inara, Raffi, dan Raina. Ya, semangatin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Weber. Nama saya Raina. Nama saya Inara. Nama saya Raffi Rahim Firdaus. Nama saya Berarti Dimitri Adipurna. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tentang percobaan induksi elektromagnetik yang telah kami lakukan. Nah, seperti yang kalian tahu, tadi udah pada ngerjain percobaannya masing-masing ya. Dari percobaan yang tadi kita lakukan, nah, waktu kita ngelakuin percobaan yang A, kita mendapatkan bahwa saat kita mendekati magnet ke sisi kumparan A dengan kutub utara, yang menyala LED-nya LED biru. Sedangkan kalau misalnya kutub utara magnetnya menjauh, yang menyala adalah LED kuning. Begitupun sebaliknya saat kutub magnetnya kita putar ke kutub selatan. Saat kutub selatannya mendekat, yang menyala adalah LED kuning, dan saat kutub selatannya menjauh, yang menyala adalah kutub biru. Dan saat sisi kumparan yang kami tukar juga, ternyata LED yang menyala juga terbalik dari sisi kumparan A. Dari percobaan B, ini tuh yang diubahnya itu asalnya magnet yang mendekat dan menjauh, ini diganti jadi kumparan yang mendekat dan menjauh. Dari percobaan ini, kita menyimpulkan bahwa hasil percobaannya, hasil LED yang menyalanya sama saja, mau magnet yang digerakkan ataupun kumparan yang digerakkan. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah ada perbedaan arah arus induksi ketika kutub utara dan kutub selatan mendekat? Ada, tentu. Seperti yang dijelaskan oleh Raina tadi, ada perbedaan ketika kutub utara dan kutub selatannya mendekat. Contohnya itu adalah ketika magnet kutub utara didekatkan kepada sisi kumparan A, yang menyala itu adalah LED yang berwarna biru. Dan sebaliknya, ketika kutub selatannya didekatkan ke kumparan A, LED yang menyala itu adalah yang warnanya kuning. Berikutnya, apakah ada perbedaan arah arus induksi ketika kutub utara dan kutub selatan menjauhi kumparan? Jelaskan. Tentu saja ada. Kutub utara dan kutub selatan saat dijauhi hasilnya pasti berbanding terbalik. Contohnya, saat magnetik kutub utara dijauhi, pada kumparan sisi A yang menyala LED warna kuning. Sedangkan saat kutub selatan yang dijauhi, LED yang menyala warna biru. Hal ini terjadi karena arah induksinya berbanding terbalik. Selanjutnya, apakah ada perbedaan arah arus induksi ketika kutub utara digerakkan mendekati kumparan diam dan ketika kumparan digerakkan mendekati yang diam? Jelaskan. Jawabannya tidak ada. Karena hal ini ditunjukkan oleh hasil percobaan yang tadi, menunjukkan bahwa saat magnet kutub utara maupun kumparan yang bergerak, hasilnya akan selalu sama, yaitu LED yang menyala akan selalu berwarna kuning dengan arah arus dari A ke B. Setelah melakukan percobaan, bagaimana penjelasan kalian tentang demonstrasi yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran? Apakah sesuai dengan hipotesis kalian? Jawabannya adalah sesuai, karena kami menduga ketika magnet bergerak, kumparan yang berada di dekat magnet ikut menjadi magnet untuk menolak atau melawan perubahan sesuai dengan prinsip hukum Lenz. Hal ini dibuktikan dengan timbulnya arus listrik saat kumparan atau magnet bergerak pada percobaan sebelumnya.
Kemudian selanjutnya kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan hukum Lenz? Jawaban kami adalah sesuai, karena saat magnet mendekat, kumparannya itu akan memberi usaha untuk menolak perubahan yang ditimbulkan dari magnet tersebut. Jadi menolak perubahannya itu dengan cara menjauhi magnet juga. Nah, magnet kumparan itu menjadi magnet sesaat. Biar kumparannya menjauh, berarti yang dekat, kumparan yang dekat dengan kutub magnet yang dekat itu harus tolak menolak. Nah, oleh karena itu, kutub magnet yang dekat dengan kumparan yang dekat itu kutubnya sama. Sehingga sisi kumparan yang mendekati magnet akan tolak menolak dengan kutub yang mendekati kumparan. Sementara saat magnet menjauh, itu sama aja. Cuman karena magnetnya menjauh, kumparannya ingin menolak perubahan, sehingga kumparannya pengen dekat. Jadi kalau misalnya magnetnya dijauhi, kumparan dan magnetnya itu akan tarik-menarik. Setelah tadi kelompok Weber, ada yang sudah submit lagi. Kita lihat di speech readernya, Volt ya, Volt sudah submit juga. Applause buat Volt ya. Silakan dipresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Volt akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah tadi dilakukan. Saya Karina. Saya Najwa Aulia. Saya Razaki. Saya Malika. Setelah kita melakukan percobaan, inilah data-data yang berhasil kita kumpulkan. Pertama, jika kutub utara mendekat pada kumparan, hasil dari LED-nya lampu biru akan menyala dan arus listriknya dari sisi A ke sisi B, sisi B ke sisi A. Jika kutub selatan mendekati kumparan sisi A, maka lampu yang menyala adalah lampu merah dan arus listriknya akan dari sisi A ke sisi B. Jika kutub utara menjauhi sisi A, maka lampu yang menyala adalah lampu merah dan arus listriknya dari sisi A ke sisi B. Jika kutub magnet selatan menjauhi sisi A, kutub selatan lampu yang menyala adalah lampu biru dan arus listriknya dari sisi B ke sisi A. Dan semua hal tersebut dilakukan kepada sisi yang B, dan hasilnya akan mirror, akan berlawanan dengan hasil yang sebelumnya. Untuk percobaan yang kedua, kita melakukan kumparan yang didekatkan kepada magnetnya. Jika kumparan sisi A mendekati kutub utara, maka lampu yang menyala adalah lampu biru dan arus listriknya dari B ke A. Jika kumparan mendekati kutub selatan, maka lampu yang menyala adalah lampu merah dan arus listriknya dari A ke B. Jika kumparan sisi B mendekati kutub magnet utara, maka lampu yang menyala adalah lampu merah. Dan jika kumparan sisi B mendekati kutub selatan, maka lampu yang menyala adalah lampu biru. Sekarang ke bagian selanjutnya, yaitu pertanyaan dan kesimpulan. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan arah arus induksi ketika kutub utara dan kutub selatan mendekat? Jelaskan. Kelompok kami menyebutkan ada sesuai dengan hukum Lenz. Ketika kutub utara magnet didekatkan, sisi kumparan dekat magnet akan menjadi utara, sehingga akan tercipta medan magnet di kumparan yang akan menghasilkan arus listrik yang menyebabkan lampu biru menyala. Jika kutub yang didekatkan adalah kutub selatan, maka hal yang sebaliknya akan terjadi sehingga lampu yang nyala adalah lampu merah. Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan arus induksi ketika kutub utara dan kutub selatan menjauhi kumparan? Jelaskan. Ada, sesuai dengan hukum Lenz, ketika kutub utara magnet dijauhkan, sisi kumparan yang dijauhi magnet akan menjadi selatan dan sisi lain kumparan akan menjadi utara. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya untuk nomor 3, apakah ada perbedaan arah arus induksi ketika kutub utara digerakkan mendekati kumparan diam dan ketika kumparan digerakkan mendekati kutub utara yang diam? Jelaskan.
Tidak ada perbedaan karena kutub yang terbentuk di kumparan sama-sama kutub utara, sehingga medan magnet yang dihasilkan sama-sama menyebabkan arah induksi magnet yang timbul tetap sama. Pertanyaan nomor 4, setelah melakukan percobaan, bagaimana penjelasan kalian tentang demonstrasi yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran? Apakah sesuai dengan hipotesis kalian? Menurut kelompok kami sesuai. Kami memiliki hipotesis bahwa laju magnet yang jatuh tadi dipengaruhi oleh dua medan magnet yang berlawanan. Hal ini sama kayak tadi, kayak kutub utara sama kutub utaranya, jadi bakal magnet, jadi timbul magnet sementara. Jadi lajunya akan lebih lambat daripada yang langsung jatuh tanpa ada lagu. Yang terakhir, kesimpulan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan hukum Lenz? Percobaan yang kami lakukan tadi sesuai dengan hukum Lenz. Kami membuktikan melalui percobaan tadi bahwa kutub magnet yang tercipta di kumparan akan sama dengan kutub magnet yang mendekat, dan kutub magnet di kumparannya akan berlawanan jika kutub magnetnya kita jauh. Bisa ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kalau begitu kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Sangat bagus dua-duanya. Hasilnya mari kita diskusikan. Dari kelompok lain silahkan kira-kira kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok yang presentasi. Apakah ada tambahan kesimpulan atau penguatan kesimpulan dari kelompok lain? Silakan. Nah, kalau gitu kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Setelah tadi kita melakukan percobaan ya. Pertama, saya melakukan demonstrasi ya, menjatuhkan kutub magnet di dalam pipa. Itu ternyata magnetnya bergeraknya bagaimana tadi? Menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau sama saja dengan di luar? Lebih lambat. Nah, itu kira-kira apa hubungannya dengan praktikum yang tadi kalian lakukan dan kesimpulannya? Silakan, Inara sudah angkat tangan. Itu akan menghasilkan arus induksi yang menyalakan lampu LED merah. Jadi ketika kumparan bergerak di dekat kutub magnet, menghasilkan arus induksi. Kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya juga Sama. Sebaliknya itu yang tadi apa? Magnet yang mendekat. Oke. Nah, kan menghasilkan arus induksi. Yang arahnya gimana tadi? Selalu seperti apa? Arahnya melawan perubahan. Arahnya melawan perubahan. Ini sesuai nggak dengan hukum Lenz tadi yang kita pelajari? Sesuai. Oke, terima kasih. Nah, jadi terakhir kita kuatkan lagi ya. Jadi kita punya kumparan seperti ini. Diberi lilitannya. Nah, lihat, perhatikan ini di belakang. Ini keluar. Kita punya magnet batang. Anggap saja magnet batang yang tadi itu. Nah, misalnya ini bergerak mendekat. Ketika kutub utara mendekat, di sini akan timbul apa tadi? Utara. Nah, maka muncul nih medan magnet induksi yang ini kutub utara. Berarti kutub selatannya yang bawah. Gitu. Kutub selatannya yang bawah. Nah, karena ini ada medan magnet induksi, kita ingat medan magnet itu arahnya keluar dari kutub utara. Jadi ini medan magnet induksi seperti ini. Ini B induksinya. B induksi. Nah, B induksi ini yang memunculkan arus induksi yang nanti akan menyalakan LED, ya. Nah, seperti apa arahnya? Ingat tangan kanan untuk medan magnet, tangan kanan. Pakai semua seperti tangan kanan, right hand please, ya. Nah, ini medan magnetnya kan ke atas yang merah ini ya. Ke atas. Ini jempolnya untuk medan magnet. Ingat-ingat ya. Jari yang 4 untuk arah arus. Jadi jempolnya ke atas. Nah, lihat inti besinya yang warna hitam itu. Ini misalnya gitu. Ini lilitannya kabelnya di belakang atau di depan? Berarti jari yang 4 di belakang. Berarti ke arah mana arusnya tuh? Right hand please. Nah, ya kan sudah ketukar ya. Nah, berarti arusnya di sini kemana? Ke kiri atau ke kanan? Lihat tangan jari yang 4 saya itu kemana? Kiri. Maka berarti nanti arusnya ke kiri. Inilah arus induksinya. Ke kiri.
Masuk itu ya di sini ya. Berarti di sini kemana? Kanan. Nah, sampai titik B bisa lewat ke sini nggak? Nggak. Jadi kemana dong? Lurus. Jadi ke sini kan? Nanti ini yang nyala. Coba ya? Oke, sip. Begitu sebaliknya, ketika U-nya mau pergi, di sini muncul apa? Selatan. Muncul selatan, betul. Kalau selatan berarti medannya masuk atau keluar? Masuk. Berarti ke bawah. Jadi jempolnya ke bawah. Arusnya gitu. Dia harusnya ke kanan. Nanti yang nyala yang mana? Nah, yang ini. LED yang pertama. Ini katakanlah LED 1, ini LED 2. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau dibalik, ditukar misalnya yang didekatinya bagian bawah sini. Nanti efeknya kan seperti kalian saksikan tadi kan berkebalikan. Demo yang tadi juga sama seperti itu, ya. Nah, intinya sama. Nah, jadi ketika seperti ini ya, katakanlah ini kumparannya, ya, tembaga ini kumparannya. Ketika ada U jatuh, ditolak, makanya memperlambat. Di sini muncul arus induksi. Sebelum diakhiri, kita cek dulu hasil pembelajaran kita. Silakan dikerjakan post testnya di LMS ya. Post test bisa akses semua? Bisa, Pak. Siap, bisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, post testnya sudah dikerjakan dan luar biasa, ini sudah banyak sekali yang dapat nilai 100. Applause dulu nih. Sangat berbeda dengan tadi pretest tentu saja setelah belajar ya. Sangat bagus untuk teman-teman yang mungkin belum mencapai nilai 100 atau masih di bawah 75. Nah, mungkin nanti bisa dikuatkan lagi, diulang lagi, nanti saya tambah attempt untuk mengerjakannya ya. Nah, kemudian terima kasih atas kerjasamanya hari ini, luar biasa ya. Kemudian setelah ini nanti kalian lanjutkan dengan menyimak materi selanjutnya di induksi elektromagnetik ya. Sudah ada di modul induksi elektromagnetik cukup lengkap ya. Kalian bisa teruskan mempelajarinya. Nah ini sekarang kita ada di fase untuk praktikum hukum lens. Setelah itu kalian coba tadi yang prosesnya belum tuntas, bisa nanti saya tambah attempt-nya, bisa dikerjakan ulang. Kemudian berikutnya nanti kita akan belajar tentang hukum Henry atau GGL induksi menurut Joseph Henry. Ya, itu materi kita berikutnya. Ya. Kira-kira menurut kalian pembelajaran kita hari ini bagaimana? Senang. Senang, oh, Fahri. Fahri gimana? Senangnya gimana, Fahri? Alhamdulillah, biasa. Allah Akbar. Oke, terima kasih ya. Saya juga senang kalau kalian senang, tapi terutama bukan sekedar senang, tapi juga paham apa yang dipelajari. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Sebelum kita tutup, hari ini siapa yang akan memimpin doa tutup penutup? Setelah kita melakukan praktek, mari kita membaca hamdalah bersama-sama dan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas baris di